Dario pikir Azura akan membenci Zia karena selama ini Zia sudah membohonginya. Tapi ternyata Azura justru sangat bahagia mendengar kabar Zia tidak sakit. Pengaruh yang ditanamkan Zia pada Azura sudah begitu dalam sampai-sampai Azura jadi begitu membenci Savana. Padahal dulu sebelum kedatangan Zia ke rumah ini, Azura sangat menyayangi Savana. Bahkan Azura lebih manja pada Savana daripada Azam. Terus Mama Zia sekarang di mana, Dedi? Azura mau ketemu Mama Zia. Dedi mau cari Mami Savana, bukan mau cari Mama Zia, ucap Azam. Azura menoleh pada Azam. Azam, dengarkan yang Dedi bilang tadi. Mama Zia nggak sakit, jadi sekarang kita nggak membutuhkan Mami Savana lagi. Kita bisa tinggal sama Mama Zia. Mama Zia kan ibu kandung kita. Mama Zia pasti lebih menyayangi kita daripada Mami Savana. Soalnya Mami Savana ibu tiri. Ibu tiri itu jahat. Mami Savana nggak jahat. Mama Zia yang jahat. Jelas-jelas Mama Zia membohongi kita pura-pura sakit. Kok kamu masih belain Mama Zia? Sebal Azam. Meskipun Mama Zia bohong, yang penting kan Mama Zia nggak menyakiti kita. Terus yang paling penting, Mama Zia sehat dan bisa terus bersama kita. Aku senang sekali Mama Zia nggak sakit. Azam gemas sekali dengan adiknya. Seandainya Azura laki-laki, Azam sudah pasti mengajaknya gelut. Udah, jangan bertengkar. Azura di rumah aja jagain Azam. Dedi mau cari Mami Savana. Enggak usah cari Mami Savana, Dedi. Dedi cari Mama Zia dan bawa Mama Zia pulang aja. Kan sekarang Mama Zia nggak sakit lagi. Jadi Mama Zia bisa menjadi ibu buat Azam dan Azura. Kita nggak butuh Mami Savana lagi, Dedi. Azam tak tahan lagi dengan ucapan Azura. Azam pun memposisikan diri duduk. Azura yang takut dimarahi Azam pun berlari dan bersembunyi di belakang Helen. Azam, kamu mau ngapain adik kamu? Helen mengusap puncak kepala Azura. Azam kalau di rumah suka jahatin Azura, Grandma. Azam suka cubit Azura. Bohong, aku nggak pernah cubit Azura. Kesal Azam dengan fitnah adiknya. Beneran Grandma, Azam nakal. Aku nggak nakal. Azam melotot pada Azura. Grandma, Dedi, lihat tuh. Azam pelototin aku. Kalau di rumah Azam suka jahatin Azura terus. Udah ya sayang, jangan takut. Azura ikut sama Grandma aja keluar rumah, biar cucu Oma yang paling cantik ini gak dipelototin Azam terus. Iya Grandma, takut Azam nakal. Azura menjulurkan lidah. Helen pun menggenggam tangan Azura dan membawa keluar kamar. Sementara di kamar itu hanya ada Azam dan Dario. Aku gak pernah cubit Azura, Dedi. Tadi Azura bohong. Azam berkaca-kaca, hatinya sedih sekali dituduh seperti itu dengan saudara kandungnya sendiri. Iya, Dedi tahu kok. Dedi percaya Azam. Dedi beneran percaya Azam. Iya dong, Dedi selalu percaya Azam. Terima kasih Dedi. Dario menarik putranya dalam pelukan dan mengusap rambutnya dengan lembut. Sepertinya Azura menuruni sifat Zia. Menuruni sifat dari Zia. Karakter seseorang bisa dilihat dari kecil. Azura sudah menunjukkan sifat yang mirip dengan Zia. Jika sudah begini, Dario bingung bagaimana mengubah sifat Azura. Dengan sikap Azura yang masih seperti ini, Dario jadi tak tega membawa Savana pulang ke rumah ini. Savana pasti merasa sakit hati dengan sikap Azura. Meskipun ada Azam yang sangat menyayanginya, tetap saja Savana akan tertekan dengan sikap Azura. Apalagi Azura yang sepertinya masih terus mengharapkan Zia pulang ke rumah ini. Tapi Dario hanya menginginkan Savana. Dario ingin Savana yang kembali ke rumah ini, bukan Zia ataupun perempuan manapun. Dario akan mencari cara agar Azura mau menyayangi Savana lagi. Morning Putri Mama. Morning Ma. Ayu Mah tersenyum
duduk di tepi kasur. Dipandanginya tubuh putrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luka-luka di tubuh Savannah masih ketara, terutama luka di lutut dan sikunya. Kepalanya juga masih diperban. Dokter menyuruhnya kontrol setiap 3 hari sekali untuk memastikan kondisinya. Hari ini jadwal kamu kontrol sayang. Ke rumah sakit berarti mah? Nggak usah, mama minta dokter Vincent ke rumah aja. Oh, dokter Vincent. Kamu kenal? Kenal ma, aku pernah sakit dan berobat ke dokter Vincent. Paling agak siangan dia kesini. Sekarang waktunya putri mama bersih-bersih. Kamu nggak mungkin mandi dengan kondisi kamu yang seperti ini. Jadi mama mau ambil handuk sama air untuk membasuh tubuh kamu. Iya ma, Savannah bahagia sekali bisa bertemu mamanya. Savannah tidak tahu apa yang akan terjadi jika saat Abian memukulinya tanpa ampun, mamanya tidak datang. Mungkin Savannah akan benar-benar mati di tangan Abian. Pun sebenarnya hari itu Savannah sudah pasrah saja, lelah dan ingin menyerah. Mengingat semua penderitaan yang dia alami, Savannah ingin mati saja. Namun karena ada bayi di dalam perutnya, Savannah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan melindungi bayinya. Usahanya tidak sia-sia. Meskipun kaki dan tangannya luka parah, setidaknya babynya selamat. Airnya sudah siap. Ayumah meletakkan baskom di kursi samping ranjang, lalu mencelupkan kain putih ke dalam air yang sudah dia campur dengan antibiotik. Memeras kain itu, Ayumah pun membasuhkan kain di kaki putrinya. Ayumah hati-hati mungkin menggerakkan kain agar tidak mengenai luka putrinya. Terlalu dingin gak sayang? Enggak mah, suhu airnya pas. Savannah tersenyum sembari menatap wajah mamanya yang tampak serius, seolah takut jika kain itu akan menyakiti kakinya. Dari cara Ayumah memperlakukannya, Savannah bisa merasakan kasih sayang yang luar biasa dari Ayumah untuknya. Sekali lagi dan untuk kesekian kali, Savannah tak hentinya mengusap syukur Tuhan mempertemukannya dengan ibu kandung yang begitu luar biasa hebat. Pokoknya sekarang kamu gak usah mikir apa-apa, fokus dengan kesembuhan kamu dan bayi kamu ya. Iya mah, sudah cukup kamu menderita. Sekarang sudah saatnya kamu bahagia dan mama akan memberikan semua kebahagiaan untuk kamu. Aku gak menyangka ternyata aku memiliki ibu yang sangat hebat. Tentu saja mama hebat untuk kamu. Mama bisa jadi Wonder Woman. Savannah tertawa. Kamu anak mama dan kamu harus jadi hebat dan kuat seperti mama. Kamu harus sembuh dan melewati semua masalah ini. Ayumah terus memotivasi Savannah agar cepat sembuh. Obat-obatan dan perawatan dari dokter memang penting, tapi dukungan psikis tidak kalah penting. Iya mah, aku juga ingin cepat sembuh. Aku udah gak sabar mau jalan-jalan ke pantai sama-sama. Jangankan ke pantai, kemana saja akan mama temani. Ayumah pindah duduk di samping perut Savannah dan mengusapkan handuk ke tangan putrinya. Melihat luka-luka di tubuh putrinya, rasanya Ayumah ingin menangis. Ayumah tidak bisa membayangkan betapa kesakitannya Savannah saat tanpa ampun Abian menampar, menendang dan memukulnya. Mungkin jika hari itu Savannah mati di tangan Abian, Ayumah akan membunuh Abian dengan tangannya sendiri. Nah, sudah selesai, ucap Ayumah setelah membersihkan wajah putrinya. Sekarang sudah wangi dan bersih. Ayo mama bantu ganti baju. Iya ma. Ayumah pun membuka lemari dan melihat-lihat baju-baju yang tergantung di sana yang baru Ayumah beli kemarin. Kamu mau pakai baju yang model apa sayang? Yang gak ketat ma. Oke,
yang ini aja kalau gitu. Ayumah pun mengambil baju model tunik motif bunga-bunga, lengan pendek berwarna biru muda, lalu membantu Savana berdiri dan melepas baju putrinya. Celana sama ini juga ganti ya sayang? Iya Ma. Dengan hati-hati Ayumah membantu Savana melepas seluruhnya. Setelah itu membantu memakai sesuatu, lalu lanjut memakai baju tunik. Nah sekarang kan lebih fresh, sini duduk lagi. Ayumah membantu Savana duduk di tepi kasur. Cantiknya putri mama. Ayumah menangkup pipi Savana dan menciumi setiap jengkal wajah putrinya. Seandainya Margareta tidak menculiknya, pasti Ayumah tidak akan berpisah dengan putrinya. Sejak Savana bayi, Ayumah bisa merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan Savana juga tidak perlu mengetahui semua penderitaan ini dan mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Namun semua sudah terjadi. Waktu juga tidak bisa diulang kembali. Yang bisa Ayumah lakukan sekarang memberikan kasih sayang sebesar-besarnya untuk putrinya. Ayumah ingin memberikan kasih sayang yang tidak bisa Ayumah berikan selama 20 tahun ini putrinya. Geli mama, Savana terkekeh geli. Ayumah tersenyum. Sekali lagi Ayumah menangkup pipi putrinya dengan hati-hati dan mendaratkan ciuman di dahi putrinya. Ya udah, sekarang kamu lanjut istirahat ya, sambil menunggu kedatangan dokter Vincent untuk check up. Sekarang mama ada urusan di luar. Kalau urusan mama sudah selesai, mama akan langsung pulang dan menemani kamu. Iya ma. Ayumah mengusap pipi Savana sekilas lalu keluar dari kamar dengan berat hati. Sebenarnya Ayumah juga ingin terus menemani Savana, tapi hari ini Matthew mengajaknya bertemu dengan Margareta. Ayumah penasaran hukuman apa yang Margareta berikan untuk dirinya. Ayumah menebak mungkin saja Matthew mengurung Margareta di suatu tempat. Sesampainya di ruang tengah, Ayumah melihat Andrew dan Victor sedang mengobrol. Vernon kemana? Tanya Ayumah. Ke kampus ma. Sebenarnya Vernon mau bolos dan menemani Savana, tapi aku menyuruhnya ke kampus. Dia sudah sering absen belakangan ini, ucap Victor. Ayumah mengangguk-angguk lalu duduk di samping Andrew. Gimana bang, urusan asetku? Ini akan membutuhkan waktu yang lama karena Margareta sudah membalik nama. Semua aset kamu sudah atas nama Margareta. Semua? Iya. Tapi aku masih bisa merebutnya kan bang? Bisa, tapi butuh proses yang lama. Aku percayakan pada abang dan kamu ya Victor. Iya mama, terima kasih. Beres aja pokoknya. Ayumah mengangguk. Aku titip Savana ya. Aku mau pergi sebentar. Kemana ma? Sama Matthew menemui Margareta. Berdua. Apa nggak bahaya ma? Mama juga baru ketemu Om Matthew kan? Apa mama nggak takut Om Matthew macam-macam sama mama di tengah jalan? Kamu nggak usah khawatir, kali ini bisa dipercaya kok. Om Matthew ini juga ikut membantu mama melawan Margareta. Beliau juga yang menyiapkan bodyguard untuk berjaga-jaga di rumah ini. Terdengar suara mobil dari luar. Sepertinya itu mobil Matthew. Ya udah, mama pergi dulu ya. Hati-hati, ucap Andrew. Iya ma, kalau ada apa-apa langsung telepon aku, ucap Victor. Iya. Ayumah tersenyum. Setelah itu bergegas menuju ke halaman depan. Benar saja, Matthew sudah menunggu di samping mobil. Aku tidak telat kan? Tanya Matthew. Tidak. Ayumah pun masuk ke dalam mobil diikuti Matthew. Lalu tanpa menunggu lama Matthew langsung melajukan mobil meninggalkan halaman rumah. Sebenarnya kamu membawa Margareta kemana? Ke suatu tempat? Iya, kemana? Sudah, kamu ikut saja. Kamu gak akan kecewa. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mematikan mesin mobil, Matthew pun mempersilahkan Ayumah
turun dari mobil. Ini tempat apa? Ayumah mengedarkan pandangan menyusuri 3 gedung yang berbentuk letter U dengan masing-masing berlantai 5 yang tampak sepi. Gedung ini juga memiliki pagar yang sangat tinggi. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Namun meskipun sepi, gedung ini tidak tampak menyeramkan. Bangunan dan lingkungan didesain sedemikian rupa sehingga tampak asri dengan banyak tanaman. Ayo masuk. Matthew berjalan duluan diikuti Ayuma di sampingnya. Saat memasuki gerbang pun terbuat dari besi yang terlihat kokoh dan kuat. Ayuma masih belum tahu ini tempat apa, tapi yang jelas penjagaan di gedung ini cukup ketat. Silahkan masuk, ucap petugas setelah memeriksa identitas Matthew. Ayumah kembali mengikuti Matthew masuk ke dalam era gedung dengan rasa penasaran yang tinggi. Ayumah mengedarkan pandangan ke sekeliling dan betapa terkejutnya dia melihat tulisan di papan yang tak jauh darinya. Rumah sakit jiwa. Matthew menghentikan langkah dan mengikuti arah pandangan Ayumah yang menatap papan yang bertuliskan rumah sakit jiwa. Kamu memasukkan Margareta ke rumah sakit jiwa ini? Iya, sudah aku bilang kan, kamu gak akan kecewa dengan hukuman yang diberikan pada Margareta. Tapi bagaimana bisa pihak rumah sakit menerima Margareta sedangkan Margareta masih waras? Rumah sakit jiwa ini dikelola oleh temanku. Dia membebaskanku memasukkan siapapun ke rumah sakit jiwa ini. Dan ini juga bukan pertama kalinya aku memasukkan orang waras seperti Margareta ke rumah sakit jiwa ini. Banyak penjahat yang kejahatannya tidak bisa diadili di mata hukum. Aku membawa mereka ke sini. Itu adalah hukuman yang paling setimpal untuk mereka. Ayumah benar-benar terkejut. Sama sekali tak menyangka di dunia ini ada orang segila Matthew. Ayo, kamu pasti tidak sabar bertemu sahabatmu kan? Goda Matthew. Sahabat? Itu dulu sebelum Margareta berkhianat. Sekarang dia adalah musuhku. Matthew mengangguk lalu mengajak Ayumah masuk ke dalam gedung. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak orang-orang yang mengalami gangguan jiwa sedang berada di berbagai sudut gedung dengan diawasi oleh perawat yang menjaga mereka pun memiliki badan yang besar dan tegap, mungkin dengan tujuan agar saat para pasien gangguan jiwa ini memberontak, mereka tidak kewalahan. Apa ada yang pernah sembuh di RSJ ini? Tentu saja ada. Rumah sakit jiwa ini menyediakan dokter-dokter khusus yang mengurusi kondisi mental pasien. Pun saat mereka sudah sembuh, mereka dibekali dengan keterampilan agar bisa menghidupi diri mereka sendiri setelah keluar dari RSJ ini. Ayumah mengangguk dan lanjut berjalan menuju ke ruangan. Margareta dikurung. Setibanya di ruangan yang dibatasi dengan jeruji besi, Matthew meninggalkan Ayumah namun tetap mengawasi dari jauh. Sekitar 5 menit menunggu, Margareta muncul dari pintu dan langsung kesetanan mengulurkan tangan dari celah-celah jeruji besi dan berusaha menjambak Ayumah. Sialan kamu Ayumah, berani sekali kamu memasukkan aku ke rumah sakit jiwa. Aku masih waras, aku tidak gila. Sambil berteriak, Margareta terus mengulurkan tangan dan berusaha meraih tubuh Ayumah. Namun karena mereka dibatasi dengan jeruji besi, Margareta tidak bisa meraih tubuh Ayumah. Jika tidak ada jeruji besi ini, Margareta akan mencabik-cabik kulit Ayumah, menjambak, menampar dan mencekiknya sampai mati.